Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bilqis Syabani Putri Kurniawan dari kelas 11 Sains 4. Di video kali ini saya akan membahas secara lengkap mengenai materi lingkaran kelas 11. Nah, di materi lingkaran ini kita yang pertama akan membahas pengertian lingkaran, lalu yang kedua membahas unsur-unsur lingkaran, lalu yang ketiga kita akan membahas soal-soal lingkaran yang akan muncul nantinya. Oke, selamat menyaksikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Adalah himpunan titik-titik pada bidang yang berjarak sama dari suatu titik pusat. Jarak ini disebut jari-jari. Nah, jadi di lingkaran ini dia punya namanya titik pusat. Nah, titik pusat ini dia dibilangnya berjarak sama dari suatu titik pusat jarak. Nah, berarti dia tuh memiliki jarak yang sama dari sini, dari titik pusat ke lingkaran. Nah, ini namanya disebut jari-jari. Seperti yang sudah dibahas di sini ada poin pentingnya, itu pusat sebagai titik tetap pada lingkaran, lalu jari-jari sama dengan jarak pusat ke titik pada lingkaran. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, itu adalah jari-jari. Jari-jari adalah jarak dari pusat lingkaran ke titik manapun pada keliling. Tadi kita udah bahas sebelumnya juga, bahwa ini kan ada pusat, terus jaraknya sama ke sini. Nah, inilah jari-jari. Nah, simbolnya ini adalah R kecil, dan memiliki rumus sama dengan R sama dengan 2 per D kecil. D kecilnya adalah diameter. Yang artinya jari-jari itu setengahnya dari diameter. Kita lanjut lagi ke unsur berikutnya, yaitu diameter. Diameter adalah garis yang melalui pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik pada keliling. Diameter adalah garis terpanjang dalam lingkaran. Oke, jadi untuk diameter ini dia ada dua titik pada keliling lingkaran, dari sini, titik ini dan titik ini. Nah, walaupun sama-sama ini mirip kayak diameter, hanya saja dia tuh full ya. Kalau jari-jari kan dari sini ke sini. Nah, kalau diameter ini dari titik 1 ke titik 2-nya. Nah, terus dia juga melewati titik pusat, lewat itu. Nah, untuk diameter sendiri simbolnya D kecil, tadi itu dibahas. Terus rumusnya adalah D sama dengan 2R, yang artinya diameter adalah 2 kali lipatnya jari-jari. Selanjutnya, di sini ada unsur busur lingkaran. Busur lingkaran adalah bagian dari keliling lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, untuk rumusnya sendiri ada ini, yaitu titik pusat per 360 dikali 2 PR. Nah, busur lingkaran ini yang ini. Dia kan punya dua titik, berarti ini titik pertama, dan ini titik yang kedua. Nah, dia tuh berbentuknya lengkung ya, yang pasti karena busur. Oke, kita lanjut ke unsur berikutnya, yaitu tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, di sini ada poin penting, yaitu tidak melalui pusat sama dengan tali busur biasa. Melalui pusat sama dengan diameter. Berarti tuh tali busur sama diameter tuh kayak hampir sama, karena dia kan dari dua titik ya. Dua titiknya tuh dari sini ke sini juga. Hanya saja bedanya tuh di pusatnya ini. Kalau tali busur tuh dari titik sini ke titik sini tidak melewati pusat lingkaran kan. Sedangkan kalau diameter dari titik 1 ke titik 2 itu dia melewati lingkaran. Nah, ini pusat lingkarannya ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, itu juring. Juring adalah bagian lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Bentuknya mirip potongan pizza. Nah, ini memiliki rumus, yaitu titik pusat per 360 dikali pi R kuadrat. Nah, ini dia bilangnya dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Nah, ini kan ada titik pusat. Nah, berarti yang jari-jarinya tuh ini dibatasinya. Ini jari-jari pertama, ini jari-jari kedua, dan ini ada busurnya. Nah, daerah ini itu namanya juring. Kita lanjut ke unsur berikutnya, itu tembereng. Tembereng adalah bagian lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur.
menggunakan jari-jari, bentuknya seperti potongan kecil cekung. Untuk poin pentingnya, luas tembereng itu sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Oke, nih kalau tembereng ini tuh dia tuh kayak jatuhnya di dalam jari-jari ya, karena ini ada titik pusatnya, terus ini ada dua jari-jari, lalu ada busur. Hanya saja dia dibatasi lagi nih oleh dua kaki jari-jari ini oleh tali busur. Ini kan tali busur ya. Nah, ini daerah ini disebutnya tembereng. Kita akan masuk ke unsur lingkaran yang terakhir yaitu apotema. Apotema adalah garis dari pusat lingkaran yang tegak lurus ke tali busur atau sisi bangun beraturan. Ini adalah jarak terpendek dari pusat ke tali busur. Nah, di sini tuh jadi maksudnya si apotema ini tuh adalah penghubung dari titik pusat ke tali busur. Nah, ini kan udah ada contohnya nih. Nah, lebih dijelas lagi kalau misalkan di sini ada tali busur. Nah, ini kan ada titik ya. Titiknya ini. Nah, kita tarik dari sini ke sini ada garis. Nah, ini disebutnya apotema. Penghubung dari titik pusat ke tali busur. Nah, jadi untuk ini unsur-unsur ini perlu dipahami banget karena kita akan masuk ke sudut pusat dan sudut keliling. Karena itu ngaruh banget. Oke, lanjut. Kita masuk ke sudut pusat. Oke. Di sini pengertiannya adalah sudut pusat, sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Nah, sudut pusat lingkaran udah digaris bawahi dan kaki sudutnya adalah jari lingkaran. Ingat, puncaknya adalah di pusat lingkaran. Sedangkan kaki-kakinya adalah dua jari-jari. Nah, ini nih. Ini jari-jarinya, dua jari-jari dan ada busurnya juga. Nah, ini adalah sudut pusat. Nah, di sini ada sudut AOB. Sudut AOB sama dengan sudut pusat. Dijelasin kalau di sini sudut AOB O-nya sebagai pusat lingkarannya. Jadi kasih tahu, oke. Kita lanjut ke sudut berikutnya, yaitu adalah sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Beda ya sama sudut pusat yang pastinya. Kalau sudut pusat itu titik sudutnya sudah pasti di pusat lingkaran. Dan kalau ini di keliling lingkaran. Dan kaki-kaki sudutnya adalah tali busur. Ya. Nah, ini dia. Ini adalah titik sudut keliling ya. Dia kan yang pastinya ada di keliling lingkaran. Nah, untuk kakinya ini nih, ini adalah apotema. Nah, biasanya juga sudut keliling itu dia bahkan ke sini juga. Gitu. Nah, ini adalah sudut FDE, adalah sudut keliling. Menghadap busur tertentu, nilainya selalu setengah dari sudut pusat yang menghadap busur. Berarti tuh sudut keliling tuh memiliki rumus 1/2 dikali sudut pusat. Sudut pusat. Nah, ini. Sedangkan kalau misalnya untuk sudut pusatnya, itu memiliki rumus, dia tuh 2 kali lipatnya si sudut keliling. Jadi itu bedanya untuk rumusnya. Kalau ini, dia tuh setengahnya dari sudut pusat. Nah, sudut pusat kebalikannya. Selanjutnya, kita bakalan bahas ke sifat sudut keliling. Nah, untuk sudut keliling yang menghadap busur sama memiliki besar yang sama. Sudut keliling yang menghadap diameter selalu siku-siku atau 90 derajat. Oke, lanjut. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat selalu 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Tadi udah kita bahas. Yang penting, rumusnya sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling sudah dibahas. Berlaku untuk semua posisi sudut keliling yang menghadap busur sama. Nah, ini udah ada gambarnya di sini. Sudut pusat itu yang ini, sudut keliling itu yang merah nih. Nah, ini sudut pusat. Berarti dia sudut pusatnya AOB. Sudut A O B. Nah, sedangkan untuk sudut kelilingnya dia yang ini. Kan dia titiknya ada di keliling lingkaran. Nah, ini sudut
namanya ACB, sudut ACB. Sudut keliling ini namanya sudut ACB itu adalah sudut keliling. Sudut ACB. Nah, ada. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya nih kita akan masuk ke contoh soal. Nah, untuk pertanyaan pertama, diketahui sebuah lingkaran dengan sudut pusat sebesar 100 derajat yang membentuk sebuah busur. Tentukan besar sudut lingkaran yang menghadap busur yang sama. Nah, diketahui sudut pusat sebesar 100. Berarti kalau misalkan diketahui sudut pusat, berarti yang ditanya sudut keliling. Kita masukin rumus sudut keliling, guys. Rumusnya adalah satu per 2 kali sudut pusat. Nah, langsung aja kita masukin angkanya. 1 per 2 dikali 100. Ini tinggal dibagi, 100 dibagi 2 sama dengan 50. 50 kali 1 sama dengan 50. Nah, berarti jawaban untuk pertanyaan pertama ini adalah 50. Oke, kita sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Diketahui sebuah lingkaran dengan jari-jari R sama dengan 7 cm dan besar sudut pusat 90 derajat. Hitunglah panjang busur yang bersesuai dengan sudut. Nah, tadi kan buat rumus busur itu sama dengan sudut pusat per 360 dikali 2 PR. Aja. Nah, kita tinggal masukin. Tadi sudut pusatnya di sini ketahui 90. Oke, ini tadi kita skip aja. Ini aku udah tulis caranya semua. Di sini kan tadi rumusnya sudut pusat per 360 derajat dikali 2 PR. Nah, kita udah masukin angka-angkanya juga. Sudut pusatnya kan tadi 90. Nah, 90 per 360 dikali 2. Nah, untuk P-nya ini kita pakai 22 per 7 karena di sini tuh ditanya R-nya kan 7 jari-jarinya. Nah, jadi karena kelipatan 7 kita pakai P-nya yang 22 per 7. Nah, dikali R-nya adalah 7. Nah, ini udah aku sederhanain juga dengan cara 9. Ini dibagi 90 nih yang 90 per 360. 90 bagi 90 sama dengan 1. Sedangkan 360 dibagi 90 sama dengan 4. Dikali. Ini jangan lupa 7-nya dicoret-coret aja karena kan sama. Nah, sisa 2 kali 22 sama dengan 44. Berarti hasil terakhirnya kan 1 per 4 dikali 44. Nah, ini tinggal dibagi aja. 44 bagi 4 sama dengan 11. Berarti jawaban untuk pertanyaan kedua adalah 11 cm. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang terakhir. Diketahui sebuah juring dengan jari-jari 14 cm dan sudut pusatnya 45 luas juring. Berarti luas juring itu tadi kan sudut pusat per 360 per 360 dikali pi kali pi kali R kuadrat. Oke, di sini aku udah nulis semuanya udah agak dicepetin biar nggak terlalu lama. Di sini rumus untuk juring sudut pusat per 360 derajat dikali pi R kuadrat. Sudut pusatnya tadi udah diketahui di sini 45, kita masukin 45 per 360 dikali, aku pakai 22 per 7 karena jari-jarinya kebutuhan 14.
Nah, untuk R kuadrat kan 14 kuadrat ini udah langsung dijumlahin hasilnya 196. Terus langsung aja kita di sini 400 45-nya kita bagi juga dibagi 45 45 bagi 45 sama dengan 1. 360 dibagi 45 sama dengan 8. Jadi ini dapat sebenarnya di yang ini tuh dapat 1/8. Nah, 1/8. Nah, terus untuk ini itu udah dapat hasilnya di sini 22 kali 28 per 8 sama dengan 77. Berarti hasilnya adalah 77 cm. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Maaf bila ada banyak kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.